Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari mahasiswa program studi agribisnis. Kami akan melakukan presentasi dan pemenuhan tugas mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Di sini kami membawakan materi tentang analisis lokasi dan layout pada pabrik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Sumitur Simanjuntak dengan NIM D1B0093. Saya Alif Asfa dengan NIM D1B023080. Saya Friska Damaria Utasoid dengan NIM D1B023056. Saya Muslimah Azhara dengan NIM D1B023057. Untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Baik. Pendahuluan, lokasi dan layout pabrik merupakan elemen penting dalam perencanaan strategis perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, distribusi, dan daya saing di pasar. Pemilihan lokasi yang tepat tidak hanya menentukan kedekatan dengan pasar, bahan baku, serta tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi efisiensi operasional secara keseluruhan. Sementara itu, layout pabrik yang dirancang dengan baik akan membantu kelancaran aliran material, tenaga kerja, dan informasi sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif. Analisis lokasi dan layout pabrik bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan agar perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta memperkuat posisi bersaing di pasar. Definisi layout. Layout adalah cara penempatan fasilitas produksi untuk memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Biasanya mencakup mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pabrik, serta peralatan yang diperlakukan dalam pengawasan. Perancangan layout bertujuan untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan hubungan antar operator, aliran barang, serta metode kerja. Beberapa tujuan penting diantaranya adalah meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan aliran material, menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman, meningkatkan interaksi pelanggan khususnya pada usaha jasa, fleksibilitas dalam penataan agar mudah menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, manfaat layout menaikkan jumlah produksi supaya proses produksi berjalan lancar yang berdampak pada hasil yang besar, mengurangi proses pemindahan material dan meminimalkan jarak antara suatu proses dengan proses berikutnya, menghemat ruang dengan mencegah penumpukan material dan jarak mesin berlebih, meningkatkan kepuasan keselamatan dan produktivitas kerja melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, mempersingkat waktu pemrosesan, memperpendek jarak antar mesin atau antar satu operasi dengan operasi lainnya. Selanjutnya, Baik, masuk pada langkah-langkah perencanaan layout, yang dimana yang pertama itu ada analisa produk. Analisa produk ini digunakan untuk menganalisa macam dari jumlah produk yang harus dibuat. Dalam langkah ini, analisis akan didasarkan pada pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Lalu yang kedua ada analisa proses. Langkah untuk menganalisis macam dan urutan proses pengerjaan produksi yang akan dibuat, serta menentukan alternatif mesin atau peralatan paling efektif dan efisien. Yang ketiga ada analisa pasar yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah produk untuk menentukan kapasitas produksi, jumlah mesin, dan tata letak fasilitas. Lalu yang keempat itu analisa jenis mesin, yang dimana jumlah mesin dan luas area ini ditentukan dari jumlah produk, waktu standar, jam kerja, efisiensi mesin, serta kebutuhan area kerja dan jalur pemindahan material. Lalu yang kelima itu ada pengembangan alternatif layout. Setelah menentukan mesin, tata letak dipilih berdasarkan analisa ekonomi, aliran material, ketersediaan area, dan efisiensi biaya perpindahan. Lalu yang terakhir itu adalah perancangan layout mesin dan pos produksi dalam pabrik. Hasil analisis layout menjadi dasar pengaturan fasilitas produksi dan penunjang sesuai kebutuhan serta struktur organisasi. Masuk pada jenis-jenis layout. Terdapat 3 jenis-jenis utama layout. Yang pertama itu tata letak proses atau proses layout. Tata letak proses ini merupakan pengaturan fasilitas berdasarkan kesamaan fungsi atau jenis mesin.
Hal ini cocok untuk produksi variasi tinggi dengan volume rendah. Keunggulannya adalah fleksibel terhadap variasi produk, namun kelemahannya waktu tunggu lama, biaya transportasi tinggi, serta perencanaan lebih kompleks. Lalu yang kedua ada tata letak produk, yang dimana tata letak produk ini mengatur fasilitas sesuai urutan proses. Hal ini cocok untuk produksi massal dengan variasi kecil. Keunggulannya lebih efisien, aliran kerja lancar, mudah diawasi, serta hemat waktu dan biaya. Kelemahannya kurang fleksibel, butuh investasi besar dan bergantung pada mesin. Lalu yang terakhir ada tata letak posisi tetap, yang dimana tata letak posisi tetap ini menempatkan produk di satu lokasi, sementara tenaga kerja dan peralatan mendekatinya. Bagian ini cocok untuk produk besar atau kompleks seperti kapal dan gedung. Keunggulannya menyesuaikan kebutuhan unik, tetapi kelemahannya butuh koordinasi tinggi, area luas, dan rentan hambatan. Juga akan dibacakan oleh Oke, selanjutnya lokasi. Lokasi dapat diartikan sebagai keputusan strategis mengenai penentuan tempat usaha atau fasilitas produksi yang paling tepat, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bahan baku dan lain-lainnya. Tujuan lokasi yang pertama untuk industri, fokus pada meminimalkan biaya, juga mempertimbangkan inovasi dan kreativitas. Yang kedua, retail dan layanan profesional, fokus pada memaksimalkan pendapatan. Yang ketiga, gudang untuk mempertimbangkan biaya dan kecepatan pengiriman. Yang keempat, tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan dari lokasi usaha. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam pentingnya pemilihan lokasi. Yang pertama, lokasi pabrik mempengaruhi biaya operasional. Yang kedua, menentukan akses pasar dan distribusi. Yang ketiga, berhubungan dengan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Yang keempat, mempengaruhi efisiensi produksi dan daya saing. Faktor-faktor yang harus kita ketahui dalam pemilihan lokasi, yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar dan resiko mata uang. Yang ketiga, biaya lokasi. Yang keempat, resiko politik, nilai dan budaya. Yang kelima, pendekatan dengan pangsa pasar. Yang keenam, pendekatan dengan para pemasok. Yang ketujuh, pendekatan dengan para pesaing. Selanjutnya kita akan bicara tentang metode penilaian lokasi. Penentuan lokasi pabrik merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi efisiensi biaya, akses pasar, serta daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai metode penilaian lokasi dikembangkan untuk membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, metodenya adalah metode faktor pembobotan. Dilakukan dengan cara menentukan sejumlah kriteria penilaian yang relevan. Setiap kriteria dibobot sesuai kepentingan, skor akhir dihitung dari bobot X nilai. Keunggulan ini sederhana dan mencakup faktor kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu metode pusat gravitasi. Digunakan untuk menentukan lokasi optimal, fasilitas distribusi dengan menentukan titik koordinat berdasarkan lokasi pemasok dan konsumen yang dibobot volume distribusi, sehingga meminimalkan jarak dan biaya transportasi. Yang ketiga adalah analisis BEP atau Break Even Point, dengan membandingkan alternatif lokasi dengan melihat biaya tetap dan variabel untuk menentukan titik impas, sehingga diketahui mana lokasi yang lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu metode transportasi, dengan mengoptimalkan distribusi dari sumber ke tujuan dengan biaya minimum, sehingga cocok bagi perusahaan dengan jaringan distribusi yang luas untuk menekan biaya tetap. Untuk kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini itu, pemilihan lokasi pabrik yang tepat harus mempertimbangkan faktor biaya, akses terhadap pasar dan bahan baku, ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah. Selain itu, layout pabrik yang efektif akan mendukung terciptanya aliran kerja yang efisien, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun mesin. Oleh karena itu, analisis lokasi dan layout pabrik bukan hanya sekedar aspek teknis, melainkan keputusan strategis yang akan berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan perusahaan. Dengan keputusan yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya, peningkatan daya saing, serta keberhasilan usaha yang berkesinambungan. Untuk daftar pustaka yang kami pakai bisa dilihat dalam slide ini.
Mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga presentasi kami ini dapat menambah wawasan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.